Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhtar, NIM 155237. Di sini saya akan mengambil tema yang modul 3, yaitu tentang siklus persediaan, penggunaan, dan pembayaran utang usaha. Selanjutnya, di sini kita masuk pada kertas kerja yang pertama, yaitu ini. Baik, kita mulai kertas kerja yang pertama, prosedur audit. Nah, di sini salah satu cara untuk meyakinkan nilai persediaan pertanggal neraca adalah dengan melakukan pengambilan persediaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan persediaan yaitu sebagai berikut. Di sini kalau kita ngerjakan berarti kita centang, kalau enggak berarti kita strip kayak gini. Nah, contoh yang enggak, ini ada pelajari instruksi perhitungan persediaan perusahaan dan nilai kelayakannya. Di sini saya enggak kerjakan, berarti enggak. Terus minta daftar posisi persediaan yang mencakup nama barang, lokasi, kualitas, dan harga pertanggal pengambilan persediaan. Ini tersedia di dalam buku 1 dan seterusnya begitu. Nah, ini juga ada beban pokok penjualan. Ini tinggal centang aja kalau kita ngerjain, dan kalau enggak kita strip gitu. Lanjut masuk pada yang kertas kerja kedua. Di sini ada persediaan barang jadi. Nah, persediaan barang jadi di sini per klien ada perbedaan sebesar 47.730.000. Perbedaan ini disebabkan oleh itu bisa dilihat di keterangannya. Nah, di sini ada koreksi atas pemberian persediaan promosi. Kalau kita lihat di dalam buku 1 di sini, nah di sini ada keterangannya. Barang jadi Rukofin 2000 konsinyasi. Nah, berarti di sini kita kalikan sebanyak 2000. Nah, di sini dikurangi 2000 di sini. Dikali harga satuan 15, 9, 10. Hasilnya bukan muncul di sini. Nah, di sini SP 1000 maaf ya, 15.910. Nah, ini karena terkait dengan promosi. Nah, selanjutnya ada juga setelah 15.000 ini ada juga tentang barang konsinyasi yang tadi itu. Nah, barang konsinyasinya di sini. Nah, yang 2000 ini barang konsinyasi ya, dan yang SP 1000 ini sebanyak 1000 kg. Ini sebagai sampel promosi yang diberikan kepada pembeli di Hainan. Selanjutnya, setelah barang jadi ada persediaan barang dalam proses. Ini ada selisih lebih senilai 15 juta. Ini selisihnya disebabkan oleh gaji atau upah yang belum dibayar dari tanggal 26 sampai dengan 29 Desember 2014. Nah, jumlahnya langsung seperti ini. Kalau kita lihat di buku 1 juga ada info yang menjelaskan tentang ini. Nah, di sini dijelaskan ya, bisa dibaca sendiri di buku 1 halaman 91. Selanjutnya nah, persediaan bahan baku juga ada selisih lebih senilai 8 juta yang disebabkan oleh adanya pembelian tanggal 29 Desember dari PT Delta yang belum diterima faktur pajaknya. Mari kita lihat jurnalnya di sini nomor 3. Nah,
dicatat ya. Jika kita lihat lagi di buku satunya, di sini belum dibukukan sebesar 8.800.000, sudah termasuk PPN ya. Nah, masuk lagi di sini yang keempat. Selanjutnya ada persediaan bahan penolong. Referensinya nanti lihat di indeks F4. Di sini ada selisih kurang senilai 11 juta. Ini disebabkan oleh karton box yang terendam banjir. Nah, kita lihat jurnalnya, karton box yang terendam banjir. Nah, ini dia beban produksi tak langsung lain-lain ya typo guys. Maaf, kita benerin dulu. Nah, lain-lain 11 juta untuk mencatat kerusakan bahan penolong. Terus kesimpulannya, jadi menurut pendapat kami itu saldo persediaan telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Lanjut kita masuk ke persediaan per itemnya, dimulai dari F1 yaitu F1 itu persediaan bahan baku. Persediaan barang jadi. F1 ini ada perbedaan di Rukofin SP500 senilai 31.820. Ini SP500 yang terkait dengan barang konsinyasi. Ini jurnalnya. Nah, ditambah kan. Nah, ini barang konsinyasinya ini guys. Barang konsinyasinya 31.820.000. Ini SP500 dan juga ada lagi di SP1000. Nah, ini yang tadi saya bilang di sini yang terkait dengan promosi atau sampel. Jadi Rukofin SP1000 ini ada senilai 1000 kg yang dijadikan sebagai sampel guys. Nah, selanjutnya kita hitung. Di sini nilainya 628.445.000 dikurangi karena di sini adanya konsinyasi, jadi otomatis kan barangnya keluar kan, meskipun itu ada di kita, meskipun barangnya itu belum laku, tapi kan itu kan nggak ada di gudang kita, ada di toko orang lain gitu. Jadi dikurangin menjadi per audit 596.625.000. Lalu kita lakukan cross voting. Votingnya ini cross votingnya sama, voting ke samping sama, dan Rukofin SP800 sama SP1500 tidak ada perbedaan. Jadi langsung kita masukkan aja nilainya dari sini, langsung ke loncat sini. Sama juga yang ini. Nah, kita voting dari atas ke bawah, jumlahkan sama, terus dan di sini juga harus sama. Ini sama, dari samping juga sama-sama semua ya. Lanjut ke item yang F2 atau di sini item F2 itu berupa persediaan dalam proses. Di sini ada selisih yang tadi disebutkan oleh gaji pegawainya 4 hari tidak dibayarkan. Nah, gitu. Jadi gaji pegawainya dari tanggal 26 sampai 29 Desember 2017. Itu kan masih sebelum tanggal neraca. Jadi harus masukkan di sini. 15 juta ya. Langsung jurnalnya juga upah langsung pada hutang yang harus dibayar. Langsung masuk ke indeks yang ketiga F3, yaitu tentang persediaan bahan baku. Di sini ada perbedaan antara per klien sama per auditnya. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik tadi ditemukan perbedaan di bahan baku yang bernama polivinil. Di sini per kliennya 24.750. Ternyata di pemeriksaan fisiknya berkurang polivinilnya itu.
yang disebabkan itu dicuri oleh karyawannya. Jadi uji pengendaliannya tadi itu, pengendalian internalnya itu jelek ya, masih bisa dicuri orang, dicuri karyawan loh. Nah begini, langsung yang dicuri ya jurnalnya bahan produksi tak langsung 1.350.000 pada persediaan bahan baku. Selanjutnya di sini dari nama bahan bakunya PS. Ini karena bahan baku dari PT Delta. Iya, yang tadi di sini bahan baku dari PT Delta belum diterima faktur pajaknya sehingga belum dibukukan sebesar 8.800.000. Ini tetap kita masukkan guys meskipun belum dibukukan. Langsung selisihnya lebih kan ini karena harus dimasukkan. Nah, tambah berarti jadi nilainya guys. Ini langsung kita voting aja, yang nggak ada ini, yang nggak ada perubahan, nilainya kita langsung pindahkan ke per audit, langsung loncat dari sini semuanya, yaitu monomer, polivinil sama oxtan DOP ya. Ini langsung loncat ke per audit, sama gitu. Nah beda dengan polivinil dan apa nih PS, ini dihitung dulu ya. Ini yang polivinil dikurangin dulu jadi segini, terus yang ini juga dikurang, ini ditambah ya yang PS jadi segini. Terus yang EPO, nah EPO ini cuman satu ya, itu lancar ini gak ada perbedaan. Lalu kita lakukan voting lagi jumlah dari sini, dari atas ke bawah urut thread, lalu ketemu nilainya ini. Nah, ini juga di atas ke bawah voting ke atas ke bawah semuanya. Setelah voting ke atas ke bawah, di sini voting juga ke samping. Nah, ke samping harusnya di sini ada, tapi saya nggak buat nasihan votingnya, tinggal gampang nanti bisa dimasukin. Jadi nanti votingnya di samping ini, voting kurang dari itu. Lanjut ke F4. Di sini ada persediaan bahan penolong. Nah, di sini terdapat perbedaan pada karton book yang disebabkan tadi terendam banjir. Jadi gudangnya itu terendam banjir, guys. Daerah rawan banjir. Langsung saja kita masukkan selisihnya yang terendam banjir, yaitu senilai 11 juta. Dan di sini akan mengurangi persediaan karton book yang ada di gudangnya. Jadi dikurangi langsung menjadi 57.838. Nah, selain itu untuk yang bahan yang berupa drum warna, drum polos sama lem itu tidak ada perbedaan, maka saldo per lainnya langsung kita pindahkan ke per audit. Jangan lupa setiap kali kita melakukan seperti ini harus kita voting dulu dari atas ke bawah, cocokkan, coba tahu ada yang salah gitu. Nah, setelah dicocokkan atas ke bawah, lalu kita ke samping juga, jangan lupa. Nah, udah selesai. Jurnalnya yang tadi, yang banjir itu, langsung ini jurnalnya guys. Selanjutnya kita langsung masuk ke yang ketiga, perhitungan fisik persediaan. Nah, persediaan di sini. Nah, di sini ada bahan baku, bahan penolong, sama persediaan akhirnya. Nah, untuk yang ini bahan baku fisik, bahan baku yang di kartu, yang di sini ini kita dapat dari sini. Di buku 1 ada keterangannya. Nah, buku 1. Nah, ini bahan baku. Jadi yang di sini nih angka-angkanya bahan baku, bahan penolong, sama bahan barang jadi. Ini kita pindahkan langsung ke dalam sini kartu. Nah, sedangkan menurut fisik ini yang kita lakukan perhitungan fisik persediaan yang tanggal 1 Januari 2019. Jadi kan kita tuh bareng-bareng pas tanggal 1 Januari melakukan perhitungan fisik persediaan. Nah, ini nanti selisihnya nilainya langsung masukkan ke sini semua ke bawah. Nah,
Untuk melihat ini kita bisa lihat di buku 1 halaman 90. Buku 1 halaman 90. Nah ini ya. Ini halaman 90 di sini. Nah, ini dia menurut kartu persediaan. Nah, ini menurut perhitungan fisik. Jadi yang di sini semua 3 ini 3 bahan baku, bahan penolong sama barang jadi. Kita langsung pindahkan nomor-nomornya, angka-angkanya ke sini. Nah, jika dilihat polivinil ada selisih 90 kg, ini yang dicuri ya. Yang tadi dijelaskan di F3 di bahan baku, indeks F3 bisa kalian lihat lagi. Aduh, tipe lagi. Nah, selanjutnya ada juga yang perbedaan. Nah, di sini yang terendam banjir, karton box. Ini kita bisa dilihat karton box di F4. Balik lagi ke atas kalau mau lihat. Terus ada persediaan akhir Lukofin. Ini ada di F1. Lukofin barang konsinyasi. Terus ada yang 1000 SP1000 tadi yang sampel promosi itu yang untuk pembeli di Hainan. Dan ini konsinyasinya tuh. Nah, kan ini udah ketemu perbedaannya nih. Selisihnya ini ada selisih, harusnya kurang semua gitu loh, belum dicatat sama orang-orang kantornya. Udah, lanjut masuk ke yang keempat, uji transaksi. Nah, di sini uji transaksi dimulai dari order pembelian tanggal 29 Desember 2018. Ada 6, PT Delta, PT Elang, Fitria, Gaya, Hero. Nah, sebenarnya order pembelian ini kita dapat dari ini, order pembelian surat permintaan. Bisa kita lihat di sini guys, yang 6 ini. Nah, order pembelian bisa lihat dari surat permintaan. Nah, tanggal 17 ada 6 nih permintaannya. Unimer, Polivin, PS, DO. Ini ambil satu lah, contoh DOP order pembelian. Lalu kita lihat di sini order pembeliannya. Untuk melihat jumlahnya. Di sini Nah, DOP ini ada 14 ya. Kita lihat lagi. DOP contohnya 57.143 kg permintaan pembelian. Nah, lalu kita melakukan order pembelian nih. Ada DOP ini ketemu DOP 14.286. Ada juga 17.857. Lagi mana? Nah, 25 juga di total ini ada senilai 57.157. Lihat di laporan penerimaannya, terima enggak barang-barangnya itu DOP. Dilihat DOP 25. Terus ada DOP lagi 14.26, benar. Baru 2 ya yang diterima. Nah, berarti 25 yang satu, berarti yang 17 itu belum ya, belum diterima. Gitu aja. Balik lagi ke awal di uji transaksi. Nah, PT Delta uji, langsung kita mulai uji ketaatan ya. Uji ketaatan di sini lihat di contoh, kita ambil yang paling gede ini PT Indah. Jumlah order pembeliannya sebanyak 70 juta. Kita lihat di order pembelian nih, PT Indah ya, PT Indah nomornya 000284 senilai 70 juta. Oke, benar ya ternyata PT Indah. Balik lagi ke sini. Setelah benar, mari kita lihat bukti pendukung yang tadi ya. Bukti pendukungnya di order pembelian. Setelah kan itu tadi ada. Iya ada. Terus otorisasi, kita lihat siapa yang berwenang, pihak berwenangnya siapa. Ada. Nah, di sini pihak berwenangnya adalah Kepala Administrasi Pembelian Vivian. Ini ada ya, ada tanda tangannya, berarti jelas. Berarti lanjut melakukan voting.
ini nomornya benar tadi ya. Voting, kita voting ke bawah ya, di sini voting ke bawah di atas. Nah 70 juta kuantitasnya 25 kali 28 70 juta, terus ke bawah 70 juta bener total. Nah jangan lupa PPN nya juga, karena ini membeli kita dapat PPN. Total harga 77 juta. Oke, setelah kita melakukan voting, kita lihat di buku pembelian bener gak yang transaksi nomor 00284 ini ada. Kita lihat di buku pembelian bener gak ya, ini PT Indah. Kok ada PT Indah ya? Nah ini ketemu guys, LPB laporan penerimaan barang pembelian senilai ada ya, tanggal 31 pembelian 77 juta. Kita lihat di laporan penerimaannya adakah tuh laporan penerimaan barang hari 31. Nah PT Indah diterima oleh Wawan, diketahui oleh Utomo. Ada, berarti itu real nyata. Pembelian. Terus kita lihat di kartu persediaan yang tadi lagi, mari kita cek. Di sini ada tanggalnya, nomornya jangan lupa 1024 ada. Nah itu persediaan buku besar ini kita, karena di buku ini gak tercantum buku besarnya, kita asumsikan aja udah ada, jadi udah ya, cek juga. Nah untuk yang lainnya PT Delta, Elang Fitria, prosesnya juga sama seperti itu. Jadi kita lihat dulu jumlahnya di sini berapa, nomornya jangan lupa juga. Nah bukti pendukung, otorisasi, voting dan lain-lainnya kita lakukan seperti halnya yang tadi PT Indah lakukan. Lanjut ke nomor 5, utang usaha. Nah untuk utang usaha ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 utang. Nah sebelumnya kita lihat dulu di MM1 ya, MM1 di nomor 6 nya konfirmasinya. Nah di sini aja enakan ya, adalah jumlah menurut klien, dan kita waktu itu juga lakukan konfirmasi utang bener gak yang di buku kita sama yang di buku klien, yang di buku kliennya. Nah untuk yang ini mari kita lihat di sini. Kok yang ini sih macet. Oke. Nah utang usaha di sini PT Berkat punya utang. Nah PT Berkatnya 6. Saldo menurut PT Berkat ini senilai 502.557.000. Kita lihat di PT Berkat ini kan ada selisih nih. Kita lihat di sini di buku 2. Nah, ini yang akuntansi yang PT Andalas menyatakan cocok ya, enggak ada pengecualian. Nah, PT Berkat ini pengecualian 990.000 sehingga hitung kami. Jadi ini PT Berkat ini ada salah catat di dia ya, di dia bukan di kita. Di dia di kantornya PT Berkat itu salah catat. Jadi harusnya yang benar segini. Maka kita kurangi aja. Nah, karena ini saldo utang maka dikuranginya di debit ya. Jadi segini. Terus ada yang kita lihat aja yang beda-beda, yang ada perbedaan.
kayak di PT Delta sama PT Elang juga. Nah yang lain yang kayak PT Andalas, PT Caraka, terus PT Fitra, PT Gaya, PT Hero, dan PT Indah ini tidak ada perbedaan atau konfirmasinya menurut mereka itu cocok, nggak ada pengecualian. Nih Andalas, terus PT Caraka nggak ada ya. PT Delta ini ada pengecualian. PT Delta pengecualinya 8.800.000 lebih besar. 8.800.000 lebih besar ya. Terus nih berarti kita harus kita tambahkan utangnya karena menurut PT Delta itu lebih gede di PT Delta. Di sini nah selanjutnya PT Elang konfirmasinya gimana? PT Elang ini cocok kecuali 2 juta karena ada giro jatuh tempo tanggal 27 dan belum di clearing hingga akhir tahun. Jadi PT Sugus tuh punya utang ke PT Delta. Nah PT Sugus tuh sudah ngasih giro yang jatuh temponya tanggal 27 Desember. Akan tetapi PT Delta itu selaku yang memberi utang dulu, dia belum mengclearingkan saldonya sampai akhir tahun. Jadi gironya itu masih belum dicairkan sama PT Delta. Maka tetap meskipun kita menilai udah berkurang gara-gara kita usah ngasih giro, akan tetapi jika PT Delta itu belum mencairkan, maka kita tetap akan mempunyai utang. Jadi kita tambah lagi utang kita 2 juta. Jadi ini 25 tipe. Nah, jadi 25. Terus itu kita vouching dari atas ke bawah sama. Ini sama juga itu sendiri. Terus ke samping. Nah, ini yang tadi vouchingnya kan udah ada tik. Sama semua ya. Nah catatan, nah ini ya catatan pemeriksaan kesalahan pencatatan PT Berkat. Ini yang salah PT Berkat, jadi kita gak usah jurnal. Terus ini yang untuk pembelian yang kita belum catat. Kalau ingin tahu rangkumannya ada di buku 1. Nah ini pembelian bahan baku PS yang belum dicatat 8.800.000 tanggal 1 Desember. Jadi PT Sugus ini belum mencatat pembelian. Gitu. Selanjutnya ini ada hingga akhir tahun PT Elang belum mengclearing yang tadi. Dia emang berat juga kalau di ngirim giro ini, meskipun kita merasa udah bayar tapi lawannya tidak mencairkan, ya kita tetap punya utang. Karena itu tidak bisa dijadikan sebagai kayak dibayar di muka gitu. Gak bisa dijadikan uang muka gitu. Tentunya kami telah melakukan uji ketaatan untuk pelunasan hutang yang TOC 3. Lihat TOC 3 habis yang tadi ya. Terus melakukan subsequent if payment sampai tanggal 28 ditemukan PT Berkat senilai 501.567 dan PT Delta senilai 38.100.000. Ini subsequent event ini juga sudah ada keterangannya di sini. Nah ini loh pembayaran kas, ini pembayaran masuk. Nah ini dia subsequent event itu maksudnya pemeriksaan saldo setelah tanggal neraca. Jadi di sini ada keterangannya, tinggal masukkan aja. Lanjut 5, 6. Nah setelah yang tadi di sini ada keterangan, kita masukkan ke sini. Yang ini yang 900 selisih yang disebabkan kesalahan pencatatan oleh PT Berkat sendiri. Jadi kodenya RD. Selanjutnya yang CB, contoh yang PT Andalas, di situ ada dia mengkonfirmasi setuju atau sepakat
Jadi kita langsung aja pindahkan ke pengeluaran setelah tanggal saja, itu sama nilainya. CB ini contohnya jawab. Jadi CB ini confirming balance atau ini sama ya. Jadi sama. Yang RD ini berarti reporting different atau konfirmasinya udah cocok gitu ya. Ini rangkumannya ada di buku 1. Di sini. Di sini. Ini yang setuju ada banyak, yang enggak setuju ada 3. PT Berkat, Delta sama Elang. Langsung kita voting juga. Ini sebenarnya ini cuma lanjutan dari yang di bawah tadi, yang M1. Ntar kita pindahin ke M1. Konfirmasi, setelah itu kita voting lagi dari atas ke bawah, selalunya cocok. Terus yang di sini juga. Nah, ini kan dikurangin loh. Karena ada kurungnya, jadi jangan ditambah semua. 8.800.000 ditambah 2 juta, terus dikurangi 990. Jadi hasilnya 9.810.000. Terus di sini juga di voting atas ke bawah sama. Lanjut. Surat konfirmasi. Ini konfirmasinya yang tadi. Oh iya, udah kita lihat tadi loh. Selanjutnya masuk ke beban pokok penjualan. Nah, di sini yang perlu kita lihat di beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan. Persediaan. Nah, ini terdapat perbedaan di persediaan bahan baku akhir 8 juta. Kita lihat di indeks F3. F3 persediaan bahan baku akhir 8 juta loh, lihat. Ingat-ingat loh, 8 juta. Nah, ini dia. Bahan baku 8 juta ya. Ini yang PS tadi. Ini belum dicatat nih. Senilai 8 juta. Mana tadi? 8 juta. Ini 12,5. Ini nah, ini dia. Nah, untuk yang ini kan dari barang PS yang itu belum dicatat pembeliannya. Dan 12.350.000 ini didapat dari sama juga dari bahan baku. Nah, dari 1.350.000 ini bahan bakunya, terus sama bahan penolong. Bahan penolongnya kita lihat di ini. Nah, bahan penolongnya kan satu book ini kan berkurang 11 juta gara-gara banjir, jadi 11 juta ditambah dengan 1.350.000 nilainya akan menjadi 12.350.000. Jadi persediaan bahan bakunya itu bertambah terus dikurangi juga. Jadi 658.349.900 rupiah ditambah 8 juta. Hasilnya dikurangi juga dengan 12.350. Lalu ketemu per audit, saldo per audit persediaan bahan baku akhir menjadi 659.999.900 rupiah. Dan untuk persediaan bahan baku awal tidak ada perbedaan. Pembelian tidak ada perbedaan, sama retur dan potongan pembelian juga tidak ada perbedaan. Maka kita langsung masukkan saldonya lagi ke per audit. Jangan lupa ditambahkan, kita voting ke bawah sama. Oke. Lanjut masuk ke tenaga kerja langsung. Di sini tidak ada perbedaan dalam tenaga kerja langsung. Maka kita langsung pindahkan semuanya ke per audit. Set semuanya. Voting juga jangan lupa. Ya, ada total biaya manufaktur. Nah, total biaya manufaktur ini didapat dari total persediaan bahan baku akhir 31.517.198.595 rupiah ditambah dengan tenaga kerja langsung 1.976.158.900 rupiah
ditambah dengan total dari beban lain-lain. Beban lain-lain ini ditambah semuanya stat, maka nanti ketemu ini total beban lain-lainnya ini ya. 321.733.729 rupiah. Maka ketemu total biaya manufaktur sebesar ini. Juga di sini didapat dari sini ya. Di sini dari ini ditambah ini, terus ditambah ini, ketemu ini. Udah. Nah, untuk selanjutnya ada barang dalam proses awal gak ada perbedaan. Oke. Barang dalam proses akhir ini ada perbedaan senilai 15 juta. Ini kita lihat di F1. Jadi untuk persediaan barang dalam proses akhir ini ada di sini senilai 15 juta yang upah terkait dengan upah yang belum digaji selama 4 hari. Nah, ini yang 15 juta kita masukkan ke dalam persediaan barang dalam proses akhir. Nah, kita masukkan dalam barang dalam proses akhir ditambah 5 juta. Jadi saldonya bertambah 15 juta di sini ya. Terus harga pokok barang manufaktur ini didapat dari total biaya manufaktur dari sini juga sama aja kan. Ini yang per audit, ini yang per klien. Jadi dari total biaya manufaktur ditambahkan dengan barang dalam proses awal yang ini, terus ditambahkan dengan juga barang dalam proses akhir. Ini tambah ini jadi ini. Begini. Jadi totalnya di sini bisa kita lihat jumlahkannya segini sama ya. Nah, jadi di sini ditambahkan ya total biaya manufakturnya 8 juta tambah 15 jadi 23. Ini turunin juga 12.350 ribunya diturunin, terus ditambahkan jadilah harga pokok barang manufaktur sini. Terus per auditnya gimana? Nah, kita tinggal luruskan lagi totalnya ke samping. Jadi di sini 33 ditambah 8 dikreditkan lagi 12 segini. Voting dari atas ke bawah, voting ke samping sama semua. Lanjut ke persediaan barang jadi awal. Di sini persediaan barang jadi awal berasal dari harga pokok barang manufaktur. Dari sini harga pokok barang manufaktur ditambah dengan persediaan barang jadi awal ditambah dengan persediaan barang jadi akhir. Dikurangin guys, ya. Nah, di sini masukkan. Nah, persediaan barang jadi akhir. Di sini ada perbedaan sebanyak 47.730. Dari manakah ini? Nah, 47 ini yang tadi. Kita lihat di F1. Nah, F1 ya. F1 kita lihat di F1 senilai berapa? 40 juta. Nah, di sini total ya. Totalnya dari Bukovin SP500 yang konsinyasi sama yang buat promosi. Ini yang buat konsinyasi tadi, ini yang buat konsinyasi. Jadi di total dari 47, maka di sini ada selisih pengurangan ya saldo barang ya. Jadi itu ada pengurangan saldo barang jadi senilai 47.700. Kita tambahkan yang tadi 40 juta ke dalam sini. Nah, jadi total harga pokok barang manufaktur 12.350 ditambah 47.730 jadi 60.080. Ke samping masukkan lagi, geser ke samping, shred sama-sama. Oke, lanjut
keterangannya. Catatan pemeriksaan, kami telah melakukan uji ketaatan complement test T3 yang tadi cek satu itu complement test. Terus juga stock take, kita melakukan stock take persediaan Presugus 1 Januari. Ini stok persediaan fisiknya dicek 1 Januari, schedule F1 udah. Terus tadi terhadap selisih lebih senilai 8 juta di persediaan bahan baku akhir, selisih 8 juta sisi 12. Sebenarnya ini ngambil dari schedule utama F yang paling awal dari sini. Nah ini kan ketemu. Nah ini jadi ini 1 2 3 4 5 ini dimasukkan langsung ke dalam sini. Nah ini sama, udah selesai. Jangan lupa ya, dibuat oleh Muhtar, ini saya sendiri, nama saya, diperiksa oleh Dimyati, ini selaku manajer Dimyati ya. Tanggal saya ngerjain ini 21 Oktober, tapi rekamannya 22 Oktober. Lanjut ke yang terakhir, uji pisah batas pembelian. Uji pisah batas pembelian. Di sini untuk yang uji pisah batas tanggal 29 jumlahnya sekian. Mari kita lihat uji pisah batasnya. Uji pisah batas pembelian. Oke. Nah, jadi uji pisah batas ini kita lihat di buku 1 halaman 94. Mari kita lihat buku 1. Jangan lama. Buku 1 halaman 94. Buku 1. Nah, di sini kita lihat, kita cocokkan ya nomornya. Order pembelian, tanggal contoh 00279 tanggal 29 bulan 12 2018 PT Delta sebanyak 20 juta. Kita masukkan ke sini. Tanggal pencatatannya juga di sini. Jadi tanggalnya ini kita cocokkan ya dari sini. Terus di sini. Semuanya sama seperti di dalam buku 1 halaman 94. Di sini PT Delta, yang sebelum tanggal neraca yaitu ada PT Delta, PT Elang, PT Fitra, PT Gaya, PT Hero, PT Indah sampai 00284 nomornya. Lalu yang setelah tanggal neraca ada 5, ada PT Berkat, PT Indah, PT Hero, PT Andalas, dan PT Elang. Saldonya sekian. Kita masukkan ke sini. Udah selesai. Jangan lupa terakhir kasih nama pemeriksa sama pembuat, terus tanggal. Oke, sekian dari saya Muhammad Muhtar. Atas perhatiannya, terima kasih.